Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Fajri Ramadan. Saya Muhammad Rehan Pratama. Saya Mozart Vito Al-Ghazlidani. Saya Safik Yusuf Iksan. Saya Fadil Rahman Yuliana. Akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Apro 2 mengenai searching dan sorting. Oke, lanjut ke materi pertamanya mengenai linear search. Linear search merupakan algoritma yang bekerja dengan mencocokkan data secara berurutan satu persatu dari ujung kumpulan data ke ujung lainnya. Pencarian dengan linear search tidak akan berhenti hingga data yang diinginkan ditemukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sebuah test case dari linear search. Jadi, data mahasiswa adalah slice array dinamis yang berisi array 2 elemen. Tipe 2 interface berarti setiap elemen adalah array dengan 2 elemen bertipe interface. Bisa menampung berbagai tipe. Data data berisi pasangan nama string dan nilai integer. Untuk pencarian linearnya, nama dicari menyimpan nama yang akan dicari dalam data. Sedangkan proses pencariannya ditemukan sebagai assign penanda apakah data sudah ditemukan. Loop for range mengiterasi setiap elemen dalam data mahasiswa. MHS 0 berisi nama, MHS 1 berisi nilai. Jika nama cocok, cetak informasi dan diassign ditemukan ke true. Break menghentikan loop setelah ditemukan. Jika loop selesai tanpa menemukan nama, cetak pesan tidak ditemukan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari linear search, di mana kelebihannya adalah implementasi yang mudah, logikanya sangat sederhana, cocok untuk pemula. Yang kedua ada tidak perlu data yang terurut, bisa langsung digunakan tanpa harus mengurutkan data terlebih dahulu. Yang ketiga bisa digunakan pada struktur data apapun, misalnya list, array, atau bahkan linked list. Yang keempat, cocok untuk dataset kecil. Yang kelima, mencari semua kemunculan. Untuk kekurangannya adalah tidak efisien untuk data besar karena harus memeriksa elemen satu per satu. Lalu kinerja buruk dalam aplikasi real time. Yang ketiga ada waktu pencarian lama. Yang keempat tidak memanfaatkan struktur terurut. Dan terakhir tidak menghentikan pencarian otomatis jika cari semua. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai binary search. Jadi, binary search ini merupakan algoritma pencarian yang bekerja pada data yang telah diurutkan. Algoritma search ini bekerja dengan membagi data menjadi dua secara berulang. Dengan membagi dua, proses pencarian lebih cepat karena tidak mencari ke bagian yang tidak perlu. Ini merupakan program strukturnya. Jadi di sini kita misalkan mau mencari buku di perpustakaan. Nah ini data ini programnya. Jadi diawali dengan mendefinisikan IDs-nya. IDs ini apa? Jadi maksudnya IDs ini tuh kumpulan dari para ID. Jadi ID-nya tentunya terurut ini. Terus selanjutnya ada judul. Judul ini kumpulan dari judul-judul. Ini kita definisikan ID sini sebagai integernya, terus judul ini string. Nah ini var ID. Nah ini kenapa kita bikin ID di sini, mendefinisikan ID di sini. Karena var ID ini, jadi si user ini mau
input ID-nya. Jadi ini kan ngeprint FMT print masukkan ID buku yang dicari. Jadi si user ini mau eh, mem- mau input ID-nya. Jadi dia ngetik ID-nya, terus ID-nya ini dibaca, di-scan, lalu ini kenapa var posisi integer, kenapa posisi ini didefinisikan, karena nah itu nanti kita ke binary search-nya ini, fungsi binary search. Nah ini fungsi binary search-nya itu terdiri dari ID sama ID. Nah, kita masuk ke fungsi binary search-nya. Jadi binary search ini terdiri dari data integer, target integer. Nah, ini akan menghasilkan integer. Nah, akan menghasilkan indeks. Nah, ini var low integer itu maksudnya apa? Jadi low itu indeks, terus high-nya itu indeks. Jadi ini indeksnya itu integer tentunya. Nah, var low itu apa maksudnya? Jadi indeks ini kan ini di definisi indeksnya itu 0. Jadi var low integer itu maksudnya indeks yang paling kiri. Jadi kalau kita lihat di atas, paling atas ini, var IDs-nya ini paling kirinya tuh 1001. Terus itu var low itu variable low integernya. Nah, sedangkan var high integernya, high itu indeks yang paling kanan, yang paling besar angkanya. Itu berdasarkan var IDs yang paling atas itu 1025. Nah, ini var high integer ini kenapa length data dikurangin satu? Karena awalnya itu 0. Jadi paling kiri itu dia indeksnya 0. Jadi dihitungnya kan ini integer ini 1001, 1002 sampai 1025. Jadi 0, jadi urutannya tuh ke 0, ke 1, ke 2 sampai ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ini dikurangin 1 akan menghasilkan 6 karena awalnya itu dari 0. Jadi kenapa var high integer ini sama dengan length data dikurangi 1. Terus ini kondisinya var low kurang dari sama dengan high. Ini kondisi cara mencari binary search ini kita harus tahu kondisinya. Terus low ini kurang dari sama dengan high. Kita definisikan dulu var mid integernya. Apa var mid itu? Var mid itu jadi nilai tengah dari indeksnya. Nah, kita harus kan cara mencari binary search itu salah satunya kita harus cari nilai indeks tengahnya. Nah, itu caranya itu dengan rumus low ditambah high kurangin low dibagi 2. Terus if nilai indeks tengahnya itu ternyata itu targetnya, ya udah kita return aja langsung indeks tengah, nilai tengahnya itu. Indeks tengahnya. Terus else if ternyata eh, indeks tengahnya itu bukan targetnya, jadi nilai dari indeksnya ini itu ternyata kurang dari targetnya, maka kita tambahin batas, nilai batas bawahnya itu low variable low-nya ini sama dengan mid ditambah 1. Jadi nilai tengahnya itu ditambah 1. Else sebaliknya ini high sama dengan mid dikurangin 1. Nah, ini high itu jadi batas atasnya itu nilai tengah dikurangin 1. Nah, ini return min 1. Nah, ini return min 1 dia akan dia kita kembali lagi ke function main. Wait. Ini kita akan masuk ke kondisi if posisi kurang dari 0. Jadi dia return kalau dia return min 1 dia akan mengoutput buku tidak ditemukan karena nggak ada indeks ke min 1 itu nggak ada. Terus else sebaliknya pun sama. Jadi dia akan ngeprint buku tidak ditemukan. Jadi berdasarkan indeks yang tersedia di variabel ini, di variabel IDs-nya. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 dari 0 sampai 6. Itu indeksnya itu aja. Oke, sudah. Lalu ini merupakan animasinya.
Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan untuk binary search, di mana kelebihannya ada waktu eksekusi yang cepat untuk dataset besar dibandingkan dengan linear search. Lalu ada algoritma yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang contohnya di mana mencari buku di perpustakaan. Yang ketiga ada performanya lebih cepat, terus ada mengurangi jumlah perbandingan yang diperlukan untuk menemukan elemen, dan yang terakhir dapat diimplementasikan baik secara iteratif maupun rekursif, sehingga fleksibel tergantung kebutuhan dan kondisi memori. Lalu untuk kelemahannya, yang pertama ada sebelum melakukan proses searching, diperlukan pengurutan tiap elemen terlebih dahulu. Lalu ada tidak efektif untuk pencarian elemen pada data yang tidak terurut. Yang ketiga ada tidak dapat diterapkan secara langsung untuk pencarian elemen string. Yang keempat ada kurang optimal untuk dataset kecil karena overhead logika pembagian bisa lebih besar dari sekedar linear search. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk struktur data yang dinamis, di mana data sering ditambahkan atau dihapus. Oke. Oke, ada juga insertion sorting, di mana insertion sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara menyisipkan setiap elemen pada posisi yang tepat di dalam daftar yang sudah terurut. Algoritma ini juga membangun daftar yang terurut secara bertahap dengan mengambil elemen dari daftar yang belum terurut dan memasukkannya ke dalam posisi yang sesuai di daftar yang sudah terurut. Nah, adapun ini contoh kasusnya, kita akan mengurutkan dari data yang diberikan array integer yang terdapat nilai itu 5, 2, 9, 1, 5, dan 6. Nah, pada algoritma ini akan mengurutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Adapun animasinya setelah ini. Kelebihan untuk insertion sort itu adalah yang pertama, in-place sorting, tidak memerlukan ruang tambahan yang besar. Lalu ada baik untuk data hampir terurut. Yang ketiga ada stabil. Yang keempat, algoritma ini sederhana dan mudah diimplementasikan. Dan yang terakhir ada cocok untuk dataset kecil. Lalu untuk kelemahannya, banyak perpindahan data, lalu ada tidak cocok untuk aplikasi skala besar, lalu kurang efisien untuk data besar. Yang keempat ada waktu eksekusi meningkat tajam jika data sangat acak. Dan yang terakhir ada tidak efektif untuk parallel processing, karena insertion sort bekerja secara sekuensial atau satu persatu. Oke, selanjutnya ada selection sort. Nah, pengertian dari selection sort itu adalah salah satu algoritma yang pengurutannya atau sortingnya yang bekerja dengan cara menemukan elemen terkecil atau yang terbesar dari data yang belum terurut, lalu menukarnya ke posisi yang sesuai dan mengulangi proses ini untuk seluruh elemen yang dalam daftar tersebut. Nah, oke, seperti ini program strukturnya, yang dimana kita bisa melihat bahwa di baris pertama itu ada type mahasiswa struct. Kita menggunakan struct mendefinisikan mahasiswa, yaitu ada namanya, menyimpan nama mahasiswa seperti dengan tipenya string. Selanjutnya itu menyimpan nilai mahasiswa dengan bertipe integer. Struktur ini mirip dengan dictionary di Python atau objek di bahasa lain. Kalau di Go seperti ini. Oke, selanjutnya dari baris 9 sampai ke 19 itu terdiri dari input di line array yang berisi data mahasiswa. Selanjutnya ada learn data. Nah, itu menghitung
menghitung panjang data. Order looping itu penentara polisi elemen yang akan ditukar. Selanjutnya, J itu akan mencari indeks yang nilai terkecil dari sisi data tersebut. Jika nilai data lebih kecil dari nilai min IDX-nya, maka minimal IDX-nya itu akan diupdate. Setelah selesai, data ditukar antara data data array yang dari I dan data mix dalam IDX-nya. Nah, selanjutnya dalam eh, algoritma selection sort-nya di fungsi utamanya itu mengandung inisialisasi selain mahasiswa dengan data nama dan nilai yang tersebut yang akan ditampilkan. Di baris ke-31 sampai 34 di dalam println itu kita menampilkan data mahasiswa yang belum diurutkan. Selanjutnya menggunakan range untuk iterasi di setiap elemen dalam slice-nya. Untuk di dalam selection sort mahasiswanya itu untuk memanggil fungsi selection sort untuk mengurutkan slice mahasiswa. Selanjutnya ada di barisan 38 sampai 41 itu akan menampilkan hasil setelah data yang diurutkan berdasarkan nilai menjadi format cetak, nilai sama dengan nama. Nah, program ini juga menyampaikan data mahasiswa dalam slash structure, menampilkan data yang sebelum diurut data data sebelum diurutkan dan mengurutkan data menggunakan selection sort berdasarkan nilai atau ascending, menampilkan data setelah diurutkan. Oke, next. Nah, ini seperti ini animasinya jika dianimasikan. Dia akan mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar dan menukarnya dan sebaliknya. Gitu. Sekiranya penjelasan singkatnya. Ini untuk kelebihan dan kelemahan dalam selection sort, yang dimana kelebihan yang pertama ada performa stabil untuk array kecil, lalu tidak membutuhkan memori tambahan, lalu tidak bergantung pada distribusi data awal, cocok digunakan saat jumlah pertukaran harus diminimalkan, dan bisa lebih efisien dalam konteks tertentu. Dan untuk kelemahannya, selection sort ini kurang cocok untuk data real time, lambat untuk dataset besar, tidak adaptif, melakukan perbandingan sebanyak O log n kuadrat, walaupun elemen-elemen sudah hampir dalam urutan yang benar, dan tidak stabil secara default. Sekian pemaparan mengenai tugas dari Alpro 2 mengenai search dan sorting. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.